Salam SMK bisa, siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Oke pelajar SMK, pada mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan kelas 11 semester 2. Untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar SMK, pada pertemuan kali ini di pelajaran TLJ kita akan belajar tentang mengenal protokoler server SoapSuite. Tujuan pembelajaran: 1. Mampu mengenal protokoler server SoapSuite dengan benar. 2. Mampu konsep kerja protokoler server SoapSuite dengan benar. Yang ketiga, mampu mengenal VoIP server SoapSuite dengan benar. Yang keempat, mampu konsep kerja VoIP server SoapSuite dengan benar. Pendahuluan, single server solution. SoapSuite merupakan suatu alat yang bekerja pada jaringan VoIP. SoapSuite menghubungkan antara jaringan sirkuit yang ada dengan jaringan paket. Jaringan tersebut meliputi jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler atau GSM. Jadi secara tidak langsung bentuknya seperti ini, ya. Apa itu SoapSuite? Sebelum saya melangkah lebih lanjut tentang materi ini, saya berharap ya kalian harus semangat dan rajin belajar, karena masa depan kalian yang menentukan sendiri. Kita kembali lagi. Apa itu SoapSuite? SoapSuite atau kepanjangan dari Software Suite adalah perangkat utama dalam jaringan telekomunikasi yang menghubungkan panggilan telepon dari satu saluran telepon ke saluran telepon lain melalui jaringan telekomunikasi atau internet publik. Seluruh sambungan tersebut menggunakan perangkat lunak yang berjalan pada sistem komputer tujuan umum. Dengan kata lain, SoapSuite menghubungkan antara jaringan sirkuit yang ada dengan jaringan paket. Jaringan tersebut meliputi jaringan telepon tetap PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler atau GSM. Komponen-komponen SoapSuite. Komponen-komponen dalam SoapSuite yaitu 1. Media Gateway Controller atau biasa disebut dengan MGS, yang sering disebut dengan perangkat call agent, berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain, dan menjembatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda, yakni termasuk PSTN, SS7, dan jaringan IP. Yang kedua, Signaling Gateway atau disingkat SG, bertugas untuk menciptakan suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali MGC. SG menangani persinyalan SS7, sementara MGC menangani sirkuit suara yang telah dibangun oleh mekanisme penyialan SS7. Yang ketiga, Media Gateway atau MG, berfungsi sebagai elemen transport yang digunakan untuk merutekan traffic dalam jaringan SoapSuite, serta mengirim atau menerima traffic dari jaringan lain yang berbeda, seperti PSTN, PLMN, VoIP, H.323, jaringan akses pelanggan, dan sebagainya. Yang keempat,
Application atau fitur server application server merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Peran utama application server adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Contohnya seperti fitur OSS, NMS. Yang kelima, media server. Media server berfungsi untuk memperkaya SoftSuite dengan kemampuan media. Media server mendukung digital signal processing DSP seperti menanggapi respon suara. Media akses digunakan oleh jaringan SoftSuite untuk menjangkau pelanggan. Yang keenam, Operating Support System (OSS). OSS berfungsi untuk mendukung operasi dan pemeliharaan jaringan seperti manajemen jaringan, provisioning, billing, monitoring, statistik, dan lain-lain. Cara kerja SoftSuite. MGC akan bekerja di tataran pengaturan panggilannya, call control, serta call processing. MGC akan mengontrol panggilan yang masuk untuk mengetahui jenis media panggilan dan tujuannya. Dari situ, MGC akan mengirimkan sinyal ke MG untuk melakukan koneksi, baik intrakoneksi jaringan sirkuit ke sirkuit atau paket ke paket, maupun interkoneksi jaringan sirkuit ke paket dan sebaliknya. Jika diperlukan, MGC akan meminta MG melakukan konversi media yang sesuai dengan permintaan atau langsung meneruskan panggilan jika tidak diperlukan konversi. Antara MGC dan MG sendiri akan saling berhubung dengan protokol Megacode atau MGCP, Media Gateway Control Protocol. Sementara itu, satu MGC akan berhubungan dengan MGC yang lain, baik itu yang berada di jaringan yang sama maupun berbeda, dengan mengirimkan protokol sinyal tertentu. Untuk jaringan sirkuit, MGC akan mengirimkan SSC Signaling System 7, sementara jika berhubungan dengan jaringan paket, maka MGC akan menggunakan H.323 atau SIP, Session Initiation Protocol. Pengertian VoIP. VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet dalam proses komunikasinya. Suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Dengan arti lain, VoIP dapat didefinisikan suara yang dikirim melalui protokol internet atau IP. Perangkat yang dibutuhkan dalam membangun sebuah VoIP adalah 1. X-Lite, merupakan software yang digunakan sebagai softphone untuk memanggil atau menerima telepon. Yang kedua, IP phone sebagai hardphone yang digunakan untuk memanggil atau menerima telepon. Yang ketiga, breaker sebagai operator dari sistem VoIP. Yang keempat, server sebagai pusat pengelolaan data pada jaringan VoIP. Yang kelima, modem sebagai koneksi apabila server VoIP berada di jaringan internet. Konsep kerja VoIP. Cara kerja dari gambar di samping ada sebagai berikut. 1. Komputer klien 1 melakukan dial ke komputer klien 2 dengan memanfaatkan layanan yang diberikan oleh server IPBX. 2. Komputer klien 2 menerima panggilan dari komputer klien 1. 3. Mikrofon klien 1 menangkap gelombang suara dari user 1 atau pengirim. Yang keempat, gelombang suara tersebut diubah menjadi paket data digital. Yang kelima, kemudian dikirim ke server IPBX melalui hub. Yang keenam, setelah itu diteruskan oleh IPBX ke klien 2 melalui hub. Yang ketujuh, paket data digital tersebut akan diubah menjadi data analog sehingga akan menjadi gelombang suara yang akan dikeluarkan melalui speaker di klien 2. Kurang lebihnya topologinya seperti ini. Ya, ini ada hub, ini ada servernya, ini ada klien 1 dan klien 2. Berarti semuanya akan
melewati jalur hub atau penghubung. Untuk tugas, silakan kalian kerjakan, terus diupload ke Google Classroom. Yang pertama, jelaskan peran ShopSuite dalam perkembangan jaringan. Yang kedua, jelaskan cara kerja ShopSuite menurut pemahamanmu. Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara pengiriman data agar sampai kepada penerima data jaringan VoIP. Yang keempat, jelaskan tujuan teknologi VoIP dalam jaringan telekomunikasi. Yang kelima, kemukakan pendapatmu mengenai teknologi jaringan VoIP. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah pelajar SMK, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sekolah Berbudaya Industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola kediri rakyat. Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif.